Dan untuk mengetahui lebih jauh, kita sudah terhubung dengan tante korban, Marlina. Selamat sore, Mbak Marlina. Selamat sore, Pak. Baik, Mbak Marlina, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas apa yang menimpa keponakan Anda. Nah, Mbak Marlina, ini kan hanya satu ternyata yang dipidana oleh pihak kepolisian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tiganya rencananya akan direhabilitasi. Tanggapan keluarga seperti apa? Kami sangat menyesalkan kalau ketiga pelaku ini harus direhab. Karena kami sangat-sangat mengharapkan bantuan dari pihak manapun juga, apalagi dari pihak kepolisian, agar memberikan hukuman yang setimpal bagi ketiga pelaku yang masih di bawah umur ini. Walaupun mereka di bawah umur, tetapi otak mereka melebihi orang dewasa. Baik, secara Jadi, undang-undang perlindungan anak memang juga di bawah 16 tahun ini hanya bisa direhabilitasi. Lantas apa yang Anda harapkan supaya apakah memang undang-undang ini juga harus diubah atau mungkin ada pengecualian kepada tiga pelaku lainnya ini, Mbak? eh, sebelumnya saya pernah mendengar bahwa anak usia 12 tahun ke atas itu memang sudah harus kalau melakukan tindak pidana harus ada hukuman. Jadi menurut kami sekeluarga besar, apa yang diterapkan oleh eh, hukum, kami minta hukum yang seadil-adilnya bagi keluarga kami. Baik, Yang Mbak Mar setimpal yang mereka perbuat. Baik, Mbak Marina, tapi apakah korban sebelumnya sudah mengenal para pelaku ini, Mbak? Dan juga apakah korban sempat mengenalkan para pelaku kepada keluarganya? Setahu kami tidak pernah. Karena korban adalah anak yang mungkin dibilang anak rumahan. Setelah pergi sekolah, pulang sekolah, selalu ada di rumah. Jadi belum pernah kami dikenalkan ataupun mengenal keempat pelaku ini. Baik, tapi kalau dari teman-teman anak Anda, apakah mungkin ada yang mengenal keempat pelaku ini, Mbak Marlina? Menurut dari keterangan kepolisian kemarin, dari imam ini memang kenal dengan temannya dari korban anak kami Ayu, yaitu Novita, adalah teman sekelas dari korban. Baik, kalau Teman pihak sekelas, dari kalau pihak dari sekolah menyatakan seperti apa? Apakah eh, tiga anak terutama yang masih di bawah umur ini yang juga merupakan hampir seumuran dengan keponakan Anda berada di satu sekolah yang sama, Mbak Marlina? Sejauh ini kami belum tahu, tapi menurut kabar berita, mereka ini sekolahnya beda-beda, Baik, tidak sekolah yang sama. tapi kalau sepengetahuan Anda, lantas dari mana keponakan Anda mengenal para tersangka? Menurut dari kepolisian kemarin, setelah saya mendengar, ternyata keponakan saya ini berteman dengan teman sekelasnya, yaitu Novita, yang sekarang menjadi saksi. Nah, di situ mereka eh, korban dan si pelaku ini pernah dikenalkan oleh saksi tersebut, ya melalui di apa itu namanya di sekolah mungkin juga kan, karena kami nggak pernah tahu. Baik, artinya dikenalkan oleh temannya seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya Ya. dari keluarga, sudah adakah upaya untuk meminta pendampingan dari pihak berwenang seperti Komisi Perlindungan Anak dan juga institusi lainnya untuk mengawal kasus ini dan juga untuk memastikan tiga orang ini kena hukuman yang setimpal, Mbak Marlina? Untuk sementara ini kami menurunkan prosedurnya dulu, gimana prosedurnya yang berlaku. Jika memang prosedur itu mungkin baik bagi kami, mungkin kami selanjutnya serahkan ke pihak yang berwajib. Dan tapi apabila dari situ kami ada ketentuan yang tidak berkenan di kami, mungkin insya Allah kami minta bantuan hukum yang ada, lembaga-lembaga yang ada untuk membantu kami. Baik, saat ini kan pihak kepolisian masih terus menyelidiki hal ini, Mbak Marina. Nah, kalau keterangan dari keluarga atau informasi yang didapatkan dari keluarga, sebelum kejadian, apakah keluarga juga ada menerima pesan singkat dari korban mengenai sedang apa aktivitas yang dia lakukan? Tidak ada. Korban di rumah itu sebelum pergi itu sedang mencuci pakaian untuk sekolah hari Senin. Itu hari kejadian pukul 8 pagi, eh, si korban lagi mencuci pakaian untuk sekolah besok hari Senin. Baik.
Baik, tapi kalau misalnya dari keluarga pelaku, adakah menghubungi keluarga Anda untuk mungkin berdiskusi mengenai hal ini? Nah, itulah yang sedang kami diskusikan dengan keluarga kami. Tidak ada satupun itikat baik dari keluarga pelaku. Jangankan untuk menghubungi, mendatangi pun tidak ada, Pak. Disitulah dari kami. Sepertinya mereka tidak ada itikat baik. Bagaimana kami bisa memahami, bisa untuk berdiskusi dengan mereka, sedangkan mereka sendiri tidak ada kepedulian kepada keluarga kami. Baik, artinya warga pelaku ini bukan tinggal di daerah sekitar tempat Anda tinggal ya, Mbak Marlina? Menurut kepolisian, mereka tuh tinggal di Wala tidak jauh dari tempat tinggal kami. Tapi itu kami sekeluarga ini berdiskusi, tidak ada sedikit pun kepedulian dari keluarga pelaku. Itu yang kami sangat sayangkan. Seperti mereka tidak mau peduli, tidak mau tahu, menutup mata. Baik, tapi dari pihak keluarga Anda artinya sekarang sudah mengetahui identitas dari keempat pelaku ini dan keluarganya siapa-siapa saja? Untuk sekarang ini kami cuma bisa melihat dari media sosial karena belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Itu pun kami tahu di mana korban. Karena kita menunggu hasil dari kepolisian itu aja. Nah, Mbak Marlina, dari hasil kepolisian kan ini 3-nya akan direhabilitasi, sementara 1-nya akan dihukum maksimal 15 tahun penjara. Sudah berkomunikasi dan juga berkonsultasikah kepolisian apa yang sebaiknya dilakukan jika ternyata keluarga Anda menginginkan agar 3 lainnya yang seharusnya direhabilitasi juga ikut mendapat hukuman pidana, Mbak Marlina? Untuk sekarang belum ada dari kepolisian untuk berdiskusi dengan kami. Kami mengharapkan secepat mungkin polisi memberikan info kepada kami. Baik, baik. Saat ini kan kasusnya juga banyak mencuri perhatian warga karena memang dinilai hukuman ini tidak adil. Lantas ada juga kah institusi-institusi swasta yang datang ke rumah Anda untuk membantu ikut mengawasi jalannya kasus ini, Mbak Marlina? Untuk sementara ini memang banyak untuk mengajukan supaya memberikan bantuan kepada kami dari keluarga besar ingin mengetahui dulu gimana ke depannya. Setelah misalnya kalau tidak sesuai dengan apa yang kita minta, mungkin insya Allah kami menerima segala bantuan hukum untuk keluarga kami. Baik, kalau dari pihak kepolisian sudah adakah informasi mengenai proses hukum berikutnya, apa yang akan dilakukan atau diberikan kepada 4 tersangka? Sudah ada pas waktu malam beberapa hari yang lalu, istilahnya itu jumpa pers ya. Memang di situ Bapak Kapal Tabes memberikan tuntutan kepada tersangka, sudah saya dengar sendiri, yaitu dengan tuntutan 15 tahun penjara dan uang denda sekitar 3 miliar kalau nggak salah waktu malam itu. Baik, kita akan pantau bersama seperti apa jalannya kasus ini. Terima kasih Mbak Marlina, tante dari korban, sudah bergabung bersama kami dan juga sudah memberikan waktu dan keterangannya. Terima kasih, sehat selalu Mbak Marlina.